Yang atas Pak, yang atas Pak, yang bolong Pak. Ya ini ya keseluruhan ini dampak ya, dampak akibat bocoran yang di atas. Ini padahal di lantai bawah ya. Tapi selalu setelah diperbaiki selalu begini gitu ya. Karena kita memperbaikinya memang tidak punya dana secara komprehensif menyeluruh ya, diperbaiki revitalisasinya itu sebagian-sebagian emang jadi seperti ini. Itu baik bocoran ini sebenarnya kelihatan sedikit ya, tapi kalau didorong nih ini sudah busuknya sudah bagian banyak ini ya. Semacam ini juga kalau misalnya di rumah sebelah itu ada bocoran, biasanya bergerak juga ke rumah sebelahnya karena temboknya itu nempel. Itu satu. Yang kedua ini kalau lihat strukturnya ini strukturnya yang parah ini. Semua strukturnya bergerak di sini. Ini retakan ini ada di hampir setiap rumah. Karena saya nggak tahu dulu pada saat renovasi di 2008 2010 ini ada renovasi yang nggak memperhatikan fondasi sehingga hampir semua rumah terjadi retakan-retakan serius semacam ini. Ini bukan hanya retakan rambut, tapi ini strukturnya terganggu saya kira. Pak Indra, selain tadi retakan, terus habis itu kebocoran, juga biasanya laporan keluhan tentang perumahan di sini ada apa aja sih Pak? Kami punya aplikasi namanya Perjaka, Perawatan Rumah Jabatan Kalibata. Setiap hari itu biasanya aduan-aduannya itu sekitar 15-20 aduan. Nah, tapi rata-rata aduannya tuh berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus dan rayap yang nggak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap, tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Nah, pada saat musim hujan itu keluhannya bertambah. Di arah sisi selatan ke arah timur itu genangan air ke jalan karena sungainya sudah menyempit, dan juga air yang melimpas ke dalam rumah, tapi nggak tinggi, memang biasanya hanya selutut lah maksimal gitu rata-rata setiap hujan besar gitu ya. Itu juga keluhan rata-rata, jadi di Perjaka itu yang kami alami ya. Itu kira-kira keluhannya berapa banyak Pak dalam sehari mungkin atau dalam sebulan? Rata-rata setiap hari sekitar 15-20 keluhan ya setiap hari. Kalau untuk saat ini saya lihat itu dari pantauan tadi masih ada beberapa mobil yang juga terparkir. Itu kondisinya apakah sekarang juga masih ada yang memenuhi atau bagaimana? Ya memang ada anggota, masih banyak anggota yang sedang mencari rumah sewa, rumah pengganti, butuh waktu, dan sudah diputuskan di rapat pimpinan diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober untuk menyelesaikan ininya, untuk mencari hunian pengganti ya, ini ya, diberi kesempatan itu. Jadi memang masih ada mobil-mobil yang anggota yang saat ini masih menempati di sini. Selain kalau untuk nantinya kemudian sudah dikosongkan, kelanjutannya rumah ini akan diapakan Pak? Ya ini dokumen-dokumennya kami sedang melengkapi. Nanti sesegera mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara dan Sekretariat Negara untuk mendiskusikan mekanisme serah terima ke depan seperti apa aturannya. Karena walaupun ini aset tanahnya tercatat di Kementerian Keuangan, aset atasnya tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, tapi juga ada aset-aset dari Sekretariat Jenderal seperti ini ya, tempat tidur, kemudian kredensa, sofa-sofa itu tercatat di aset kami, sehingga itu harus dibuatkan dulu nanti berita acara sejumlah rumah yang ada ya. Ya, silakan. Kalau untuk satu rumah ini terdiri dari berapa ruangan Pak? Rata-rata itu kalau 4 kamar dan 1 ruang pembantu ya. 4 kamar dan 1 ruang pembantu. Dan rata-rata juga 2 lantai Pak ya? 2 lantai, memang semua 2 lantai. Kalau untuk luas bangunannya Pak sekitar berapa? Ini 190 ruang 90 bangunannya. Kalau untuk kemudian nanti sudah dihibahkan, berarti maksud sudah tidak ada yang lagi yang boleh menempati di sini, kemudian maka akan diserahkan kembali ke Kementerian. Ya. Kalau untuk rumah yang dalam kondisi seperti ini kira-kira ada berapa Pak dalam untuk di kompleks ini sendiri? 519 ya. 516 di sini. Nanti yang di Blok F ada 80 ya. Blok F itu seberang sana yang di samping rel dan di samping Sungai Ciliwung ya.
itu ada 80 unit. Kalau untuk mau rumah dengan kondisi yang seperti ini bentuk atas kira-kira ada alokasinya berapa rumah? Hampir semua rumah pada saat renovasi di 2008-2010 itu mungkin ada menurut saya ada kegagalan struktur atau gimana ya, karena semua di bagian belakang itu strukturnya lemah sehingga semua strukturnya turun dan itu narik atap semua rata-rata, hampir semua rumah. Mungkin kalau selain di kamar yang tadi bisa ditunjukkan juga Pak, mungkin ada kerusakan lagi di sana. Ini kan tiap rumah, walaupun rumahnya tipikal tapi kerusakannya beda-beda ya, karena kita lihat ini ada juga yang rumahnya itu yang biasanya kerusakan parahnya di bagian belakang gitu ya. Kalau ini ya tadi sudah dilihat ya, misalnya ini di bagian, nah ini di bagian garasi kita lihat juga ini kerusakannya parah ya. Ini nampaknya semacam ini ya. Tapi kalau misalnya dilakukan pembongkaran sebenarnya kerusakannya ini udah menyeluruh ini sebenarnya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, berarti selain kondisi bocor, berarti juga ada kondisi berjamur juga ya Pak di tempat ini? Ya karena kelembapannya itu dari bocoran itu ya. Ini. Oh oke, baik. Kalau gitu nanti kita lihat lagi di rumah selanjutnya Pak. Oh iya, izin. Izin menanyakan satu hal lagi Pak, kalau untuk biaya renovasinya sendiri apabila dibandingkan dengan biaya tunjangan yang kisarannya 30-50 juta, apakah memang lebih tidak ekonomis dari yang renovasi? Saya kira renovasi ini bukan nggak bisa renovasi parsial ya, harus atapnya diganti, strukturnya diperbaiki dan itu besar sekali. Jadi pasti sangat besar sekali, kalau disebutkan pasti angkanya fantastis ya, karena rumah ini atapnya hampir rata-rata semua memang